Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Mami di channel aku. Dan di video kali ini aku pengen berbagi cerita untuk para mami, bagaimana sih supaya kita itu pada saat melahirkan bisa langsung menyusui dengan mudah, tanpa drama, dan kita juga bisa memberikan ASI eksklusif kepada baby kita sampai dengan usia 2 tahun. Dan di video kali ini aku pengen nerusin tentang pembahasan aku sebelumnya tentang tips bagaimana memperlancar ASI. Nah, di video aku sebelumnya itu aku jelasin bagaimana sih pada saat pengalaman aku dulu memperlancar ASI aku supaya mau keluar lagi. Aku pengen sharing ke para mami bagaimana sih supaya kita itu bisa memberikan ASI eksklusif pada bayi kita pada saat bayi kita itu lahir. Nah, jadi jika mami menginginkan supaya buah hati kita bisa langsung memperoleh ASI dan ASI kita bisa lancar pada saat melahirkan, itu sangat dibutuhkan upaya dan usaha yang kita lakukan jauh-jauh hari, yaitu sejak masa-masa kehamilan. Jadi mami, apa aja sih langkah-langkah yang perlu kita persiapkan pada saat kita masih hamil supaya pada saat melahirkan kita udah langsung siap untuk bisa menyusui si baby. Jadi yang pertama yaitu bagaimana kita memperhatikan asupan nutrisi yang kita konsumsi selama masa kehamilan. Jadi selama kita masih hamil, kita juga harus memperhatikan makanan-makanan apa saja sih yang sekiranya mempunyai nutrisi yang tinggi untuk bisa merangsang memproduksi ASI itu lebih banyak, seperti daun-daunan, sayuran hijau, kacang-kacangan. Nah, itu biasanya tinggi akan nutrisi yang bisa memberikan stimulasi kepada payudara agar memproduksi ASI lebih banyak. Selanjutnya adalah membeli kebutuhan persiapan mengasihi yang bisa kita butuhkan, seperti bra menyusui, kemudian pompa ASI, kantong ASI, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita persiapkan sebelum proses melahirkan, karena ketika sudah melahirkan itu biasanya kita akan kebingungan kalau misalkan produksi ASI kita yang melimpah, sedangkan si baby ini kan tidak mungkin untuk menghabiskan semua ASI yang kita produksi gitu kan, biasanya pasti akan berlebih. Selanjutnya adalah teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini bagaimana kita sering melakukan meditasi, sering mengatur pernafasan, dan bagaimana kita mengatur pikiran kita supaya selalu positif, karena pikirannya positif juga akan sangat berpengaruh terhadap produksi ASI kita, seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita juga perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita, terutama pasangan. Karena proses menyusui itu tidak hanya kita lakukan hanya antara ibu dan bayi, tetapi orang-orang di sekitar kita, utamanya suami, itu juga sangat perlu memberikan dukungan kepada kita. Seperti para suami harus bisa mengerti kondisi psikologi sang istri, bagaimana supaya sang istri ini selalu bahagia, berpikiran positif. Dan biasanya para orang tua atau neneknya gitu kan, sering kayak kejadian aku di kehamilan yang pertama itu, dimana pada saat itu neneknya si Yudis ini, jadi orang tua aku itu takut banget kalau misalkan Yudis ini kelaparan pada saat ASI-aku belum keluar, sehingga karena nggak sabar, dan biasanya seorang nenek karena sayang sama cucu gitu kan katanya, jadi mesti langsung diberikan susu formula, atau kalau nggak diberikan DOT, dan tidak sabar untuk menunggu si baby ini untuk belajar bisa minum ASI secara eksklusif langsung dari payudara kita. Nah, itu sangat berpengaruh banget ya mams, karena itu kejadian yang aku alami di kehamilan yang pertama. Sedangkan di kehamilan yang kedua, jadi aku lebih bisa mempersiapkan bagaimana aku bisa memberikan pengertian kepada orang tua aku, terus juga memberikan pengertian kepada suami kalau misalkan si baby ini menangis untuk tetap sabar, karena aku yakin karena si baby ini kalau sering kita latih dia pasti akan bisa untuk meminum ASI dari payudara kita. Kemudian yang terakhir, yang terpenting adalah kita harus memperbanyak informasi laktasi, yaitu informasi terkait apa saja sih bagaimana cara kita bisa memberikan ASI yang baik, teknik-teknik menyusui yang benar, teknik memompa ASI yang benar, teknik menyimpan ASI perah, dan lain sebagainya. Itu kita harus sudah persiapkan ilmu itu sebelum kita melahirkan. Jadi kita pada saat hamil tuh sering-sering kita buka internet, kita juga harus sering-sering ikut kelas
persiapan ASI. Dan di sini aku juga pengen sharing, pada saat aku yang kehamilan kedua itu aku juga ikut salah satu kelas persiapan ASI. Nah, aku di kehamilan yang kedua dulu sempat mengikuti salah satu kelas persiapan ASI dan itu worth it banget. Akhirnya aku bisa menyusui tanpa drama, lancar sampai dengan sekarang aku udah mau proses menyapi. Jadi di kelas persiapan ASI ini aku ikut dari kelasnya Mom Yulisa di Protmom. Nah, jadi di kelas persiapan ASI yang dipelopori oleh Mami Yulisa ini menyiapkan berbagai ilmu teknik laktasi, mulai dari persiapan kita, bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum menyusui, bagaimana pentingnya ASI dibandingkan susu formula gitu kan. Di kelas persiapan ASI Mom Yulisa dengan Protmom ID ini berisi 15 video. Nah, di situ 15 video durasi rata-rata sekitar 20 menit. Di situ aku menemukan banyak banget informasi yang sangat bermanfaat dan bisa aku terapkan. Ditambah lagi di setiap akhir video itu selalu diberikan tugas supaya kita bisa langsung mempraktekkan ilmu-ilmu yang diberikan di video tersebut. Pun kayak awalnya aku ngerasa penting gak sih gitu kan ikut kelas persiapan ASI, tapi setelah aku mulai mencoba dan mempelajari apa yang ada di dalam kelas persiapan ASI tersebut, aku ngerasa itu sangat bermanfaat banget. Dan apa yang aku keluarkan modal untuk mengikuti kelas persiapan ASI ini tuh kayak nggak ada apa-apanya dibandingkan ketika pada saat aku di kehamilan yang pertama penuh drama, nggak bisa menyusui dan akhirnya aku harus memberikan susu formula dari bayi aku usia baru lahir sampai dengan 2 tahun. Dan itu kan pasti akan lebih boros banget biaya daripada dengan aku investasi sedikit di kelas persiapan ASI ini gitu. Dan aku di sini akan sharing, mungkin mami yang nonton video ini juga membutuhkan kelas persiapan ASI seperti yang aku ikuti. Jadi nanti aku akan share link bagaimana cara mendaftar kelas persiapan ASI tersebut. Dan aku jelasin dulu manfaatnya apa aja sih yang bisa kita peroleh pada saat kita mengikuti kelas persiapan ASI ini. Pasti yang pertama, ASI kita akan melimpah dan ASI kita akan lancar karena kita menerapkan ilmu-ilmu yang ada di dalam kelas persiapan ASI tersebut. Terus yang kedua, kita bisa menyusui tanpa drama, puting lecet, sakit dan lain-lainnya. Dan di kelas persiapan ASI ini tuh kita dibimbing seumur hidup, dimana enggak gitu kan. Semua materi yang ada di dalam kelas persiapan ASI ini kan kita bisa menerapkan baik dari kehamilan kita yang pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai kita punya anak 10 pun kita masih bisa menggunakan dan manfaatkan informasi-informasi yang ada di video tersebut. Yang terpenting kalau kita udah bisa memberikan ASI eksklusif, ASI kita lancar untuk anak kita, pastikan kita lebih hemat tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli susu formula. Ya nggak sih, Mam? Nilai plusnya dari kelas persiapan ASI yang aku ikutin di Protmom bersama Mami Yulisa ini itu selain kita dibimbing dari video-video yang ada di dalam kelas persiapan ASI itu, diadakan juga kelas konsultasi secara live yang bisa kita langsung sharing dan tanya-tanya langsung nih kepada Mami Yulisa selaku founder dari Protmom ID ini melalui Zoom atau Google Meet, dan itu sangat membantu kita gitu kan. Jadi kita tuh bisa sharing gitu di dalam kelas konsultasi tersebut. Jadi seru banget dan sangat bermanfaat banget sih menurut aku. Lagi biaya pendaftarannya itu nggak mahal loh, Mams. Jadi nggak sampai 200.000. Sebenarnya harga aslinya itu kan 350.000. Tapi untuk beberapa member VIP diberikan kesempatan untuk mengajak beberapa teman yang ingin bergabung di kelas persiapan ASI ini, sehingga harga yang tadinya 350.000 itu akan turun menjadi hanya Rp197.000 aja. Terus kapan lagi sih, Mams, kalau kita bisa menyiapkan atau menyisihkan sedikit tabungan kita untuk mengikuti kelas persiapan ASI ini, karena ini tuh investasi banget, Mam, buat kita supaya kita itu bisa memberikan yang terbaik gitu kan untuk anak-anak kita nantinya. Lagi di kelas persiapan ASI itu memberikan jaminan kalau tidak puas dan apa yang diberikan dari ilmu dari kelas persiapan ASI ini itu nggak bermanfaat sama sekali menurut Mami. Jadi di kelas persiapan ASI ini itu memberikan jaminan akan merefund semua biaya pendaftaran.
Jadi sangat worth it banget kan Mam. Nah kalau misalkan Mami tertarik untuk mengikuti kelas persiapan ASI ini, di deskripsi video akan aku cantumkan linknya dan juga kode vouchernya supaya Mami bisa mendapatkan harga khusus untuk bisa bergabung menjadi member VIP di kelas persiapan ASI Proud Mom ID. Nah jadi itu Mami, apa aja langkah persiapan yang harus kita lakukan pada saat kita masih hamil supaya pada saat melahirkan udah siap menjadi ibu menyusui dan memberikan ASI eksklusif kepada bayi kita sampai usia 2 tahun. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai habis. Mudah-mudahan para pejuang ASI yang nonton video aku di sini bisa memberikan ASI eksklusif untuk para mami dan para pejuang ASI lainnya. Selamat tinggal. Bye bye.